Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Allah menghilangkan lidah ikan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sejahat-jahatnya manusia pada hari kiamat nanti ialah orang yang bermuka dua. Barang siapa bermuka dua di dunia, maka di akhirat kelak dia akan mempunyai dua lidah dari lidah api neraka jahanam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi, tidak akan masuk surga orang yang suka membesar-besarkan cerita. Apabila ditanya apa hikmahnya, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan semua makhluk itu mempunyai lidah, sama ada yang boleh berkata-kata ataupun yang tidak boleh berkata-kata. Salah seorang sahabat pun bertanya, kenapa ikan tidak mempunyai lidah? Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, setelah Allah selesai menciptakan Adam alaihi salam, maka diperintahkan sekalian malaikat agar tunduk sujud padanya. Semua malaikat patuh kepada perintah itu kecuali iblis laknat. Oleh karena iblis enggan sujud, maka Allah melaknatnya serta mengusirnya keluar dari syurga dan dihapuskan rupanya yang elok itu, lalu dihantar iblis itu ke bumi. Apabila diturunkan ke bumi, iblis terus menuju ke laut. Pertama kali yang dijumpai oleh iblis ialah ikan. Iblis pun menceritakan akan keburukan serta kekurangan Adam kepada ikan. Katanya, sesungguhnya Adam itu amat suka memburu dan membunuh binatang-binatang yang ada di lautan dan juga di daratan. Apabila ikan mendengar kata-kata iblis itu pun segera menghebahkannya kepada binatang laut yang lain, berita tentang Adam alaihi salam. Oleh karena itu Allah tidak menyenangi perbuatan ikan. Lalu dihilangkan lidah ikan agar tidak dapat lagi menyampaikan berita yang tidak sebenarnya. Oleh karena itu, marilah kita jaga lidah kita supaya tidak hilang seperti lidah ikan. Berkatalah yang baik, karena kata-kata yang baik itu adalah sedekah. Namun kisah ini tidak dijumpai dalam hadis dhaif atau lemah, maupun maudhu atau palsu. Ini bermakna hadis ini tidak pernah diriwayatkan oleh ulama manapun, seperti hadis terdahulu, seperti Bukhari, Muslim, Ahmad, dan sebagainya. Dikutip dari Bukhari dan Muslim dan teks berkenaan Nabi Adam alaihi salam dari Al-Quran, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, tunduklah beri hormat kepada Nabi Adam. Lalu mereka sekaliannya tunduk memberi hormat melainkan iblis. Dia enggan dan takabur, dan menjadilah dia dari golongan yang kafir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 34. Daripada Hafs bin Asim berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, cukup bagi seseorang itu sebagai pendusta dengan menceritakan apa saja yang dia dengar. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Bentuk kejahatan lidah itu ada dua, yaitu lidah yang banyak bicara kebatilan dan lidah yang diam terhadap kebatilan. Kejahatan lidah memang boleh setajam pedang. Jika kita tidak hati-hati menggunakannya, maka ketajamannya dapat menumpahkan darah, sebagaimana pedang menusuk tubuh manusia. Boleh pula lidah itu membiarkan api yang membakar semakin besar. Maka ada dua bahaya besar yang akan menimpa lidah kita, karena banyak bicara yang tidak perlu dan menyesatkan atau diam terhadap kebenaran. Dua-duanya adalah sumber kerusakan. Imam Abu Ali Ad-Daqqaq pernah mengatakan, orang yang berbicara dengan kebatilan adalah syaitan yang berbicara, sedangkan orang yang diam dari kebenaran adalah syaitan yang bisu. Gara-gara lidah, seseorang tergiring masuk neraka. Menjadi hamba yang rugi sebab pahala orang yang berdosa karena kerusakan lidah akan dihadiahkan kepada orang yang didolimi. Gara-gara lidah yang jahat, kita akan menjadi hamba yang muflis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang muflis di kalangan umatku adalah orang yang pada hari kiamat nanti datang membawa pahala sholat, zakat, dan puasa. Namun di samping itu ia membawa dosa mencela, memaki, menuduh zina, memakan harta dengan cara yang tidak benar, menumpahkan darah, dan memukul orang lain. Hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam bishawab.